Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para siswa atau santri atau masyarakat pada umumnya yang berada di Indonesia atau seluruh dunia. Bersama saya Ferry Nuruddin. Kali ini kita akan membahas cara mudah menghafal materi stratifikasi sosial. Bisa pada pelajaran IPS atau pelajaran sosiologi pada jenjang SMA. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan masyarakat yang bertingkat-tingkat. Ada raja, ada rakyat jelata, ada pejabat, ada orang biasa atau semacamnya. Ya. Pada perusahaan ada direktur, top manager, operator, manager, ya, atau golongan-golongan yang lain yang tidak bisa disebutkan. Nah, itulah penggolongan masyarakat ke dalam bentuk tingkat secara hierarki, naik turun, atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi saya ulangi, definisi stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam hierarki yang bertingkat, ya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Itu dinamakan stratifikasi sosial. Nanti kan ada diferensiasi sosial, ya. Ini horizontal. Kalau stratifikasi sosial penggolongan secara vertikal. Nah, kadang sering keluar dalam ujian nasional. Kemudian apa materi selanjutnya, yaitu kriteria stratifikasi sosial. Kriteria stratifikasi sosial. Ya, saya bikin singkatan mudah, yaitu Yakusa Tamat. Kriterianya apa? Yakusa Tamat singkatannya agar mudah dihafal. Yaitu kekayaan. Orang kaya itu lebih dihargai, orang kaya itu lebih dihormati daripada orang yang kurang kaya. Jadi pertama apa? Ya, kekayaan. Kemudian kusa. Kusa itu kekuasaan. Jadi kekuasaan politik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, ya, itu lebih dihargai, lebih dihormati daripada masyarakat biasa. Itu dinamakan apa? Kekuasaan politik. Orang yang berkuasa cenderung dihormati daripada orang yang tidak berkuasa. Itu kriteria kedua. Yakuza, ya. Kalau yakuza itu dalam tradisi Jepang gangster, ya. Tapi ini kita cuma untuk menghafalnya. Itu yakuza. Yanya itu kekayaan, kusanya itu apa tadi? Kekuasaan. Kemudian ta itu pengetahuan. Orang dihargai karena kepintarannya. Pak profesor, doktor, insinyur, magister manajemen, magister sains. Nah, orang-orang yang dihargai karena pengetahuannya. Itu apa istilahnya ini? Mempunyai status sosial yang lebih daripada orang yang tidak berpengetahuan. Kemudian tanya itu pengetahuan tadi, ya. Mat sekarang. Mat itu apa? Kehormatan. Jadi orang yang punya kehormatan. Pak Kiai cenderung dihargai, meskipun Pak Kiai itu atau Ustadz itu dihargai karena pengetahuan agamanya. Jadi dia punya kehormatan. Pak Kiai atau kalau dalam agama Kristen pendeta itu termasuk yang punya kehormatan. Atau dalam masyarakat kuno tradisional, masyarakat pedalaman, yaitu ketua adat, orang-orang yang dihargai. Atau orang Jawa itu zaman dulu itu wong tua, ya, orang
ya sebagai bahan untuk bertanya masyarakat waktu itu dinamakan apa? Ini kriteria tadi apa? Kehormatan ya, yang dihargai karena kehormatannya. Jadi saya ulangi ya, kriteria stratifikasi sosial itu saya bikin singkatan mudah, yaitu ya, ku, sa, ta, mat. Ya-nya kekayaan, ku-nya kekuasaan, ta-nya pengetahuan, mat-nya itu kehormatan. Jadi menghafalnya mudah. Kemudian unsurnya apa stratifikasi sosial? Tadi udah kriteria, sekarang unsur. Unsurnya itu saya bikin singkatan staper. Staper ya. Sta itu status ya. Status ada 3A. Jadi ada 3A. Achieve status, yaitu orang mendapatkan status kedudukan dalam masyarakat dengan usaha yang disengaja. Contohnya Pak Dokter ya. Mungkin sebagian besar dokter itu dihargai dalam masyarakat ya. Karena apa? Pengetahuannya tadi ya. Kemudian apa ini? Pak Dokter tadi itu berusaha mendapatkan kedudukan sebagai dokter yang dihargai dalam masyarakat, itu berjuang. SD pinter, SMP pinter, SMA pinter, kuliah kedokteran, lulus, kemudian diterima di rumah sakit dan kerja sebagai dokter, dan masyarakat menghormati. Itu achieve status ya. Jadi apa tadi? Achieve status itu status yang diperjuangkan dengan sengaja. Kemudian ada yang kedua itu assign status. Assign status itu status yang diberikan. Gelar kehormatan, pahlawan, penyelamat lingkungan hidup ya. Contohnya pahlawan ya. Ada pahlawan proklamator, gelar Bapak Proklamator ya. Siapa? Insinyur Soekarno dan Hatta. Ada pahlawan revolusi. Siapa? Para jenderal, para tentara yang dibunuh oleh PKI, itu pahlawan revolusi. Atau pahlawan tanpa tanda jasa, itu guru ya zaman dulu. Saya nggak tahu kalau sekarang apakah tanpa tanda jasa. Itu waktu zaman saya kecil, bahasanya guru itu dinamakan pahlawan tanpa tanda jasa. Yang intinya itu assign status, itu status yang diberikan ya. Tadi kalau achieve diperjuangkan, kalau assign diberikan. Kemudian ascribe apa? Ascribe itu didapat dari lahir ya. Anaknya orang kaya, dia dihormati karena bapaknya kaya ya. Dia nggak perlu berjuang, lahir udah dapat apa ini istilahnya, kekayaan bapaknya ya. Istilahnya dihargai karena bapaknya kaya. Anaknya raja, anaknya bangsawan, anaknya orang-orang terhormat lainnya, itu cenderung dihormati daripada anaknya orang-orang biasa. Nah itu sebentar ya, nanti saya tuliskan ya. Saya skip dulu. Nah ini tulisannya ya, achieve status yang diperjuangkan, assign status yang apa? Yang diberikan, gelar. Ascribe status yang didapat dari lahir ya. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe, komen ya, agar channel ini dapat berkembang ya, like-nya ya. Kita lanjutkan, kita skip dulu lagi. Unsur stratifikasi yang kedua yaitu tadi apa? Yang pertama sta itu status, per itu peran. Unsur yang kedua itu peran ya. Staper, status dan peran ya. Unsur stratifikasi sosial, peran ada dua, yang yaitu attitude ya. Jadi dia seseorang dihargai karena attitude-nya. Attitude, jadi orang yang attitude itu kelakuan, tingkah laku. Jadi kalau orang tingkah lakunya jelek, maka tidak dihargai dalam masyarakat.
Orang yang tingkah lakunya baik itu dihargai dalam masyarakat. Jadi attitude. Kemudian yang kedua itu kegunaan, useful, kegunaan dia dalam masyarakat. Orang yang dalam masyarakat itu bermanfaat dan menguntungkan masyarakat, digunakan oleh masyarakat, maka cenderung dihargai, dihormati. Jadi unsurnya itu ada dua tadi ya, status dan peran. Status tadi 3A, achieve, assign, ascribe. Peran ada dua, attitude ya, kelakuan, tingkah laku, dan kegunaan atau useful, kegunaan dia dalam masyarakat. Kemudian sifat ya. Sifat stratifikasi sosial ada 3, yaitu apa? Sifat yang terbuka, tertutup, atau campuran. Terbuka, tertutup, atau campuran. Terbuka itu orang bisa loncat dari status yang rendah ke atas, atau turun dari status yang atas ke status yang rendah ya. Jadi sifat pertama itu apa? Terbuka. Jadi sifat stratifikasi sosial yang pertama terbuka. Jadi seperti kamu saat ini mungkin kelas bawah istilahnya ya, dalam teori itu ya, orang biasa kelas bawah. Kalau kamu udah besar, bagi yang masih siswa, lulus kerja ya, dapat pekerjaan yang bagus, naik pangkat, jadi pejabat, maka status kamu yang tadinya biasa menjadi naik menjadi orang yang punya jabatan secara politik atau jabatan secara ekonomi, direktur atau semacamnya. Jadi kita bisa naik tingkat atau turun tingkat, itu sifat stratifikasi sosial yang terbuka. Kemudian yang kedua itu tertutup ya. Orang tidak bisa naik tingkat atau turun tingkat. Ini terjadi pada masyarakat yang tradisional ya, masyarakat zaman kerajaan ya, meskipun bisa memungkinkan ya, zaman kerajaan pun bisa naik status ya, atau turun, tapi sulit. Kemudian ada yang lebih sulit lagi, yaitu sistem kasta. Contohnya ya, ada kasta atas, tengah, bawah. Orang kasta atas tidak bisa turun kasta ke bawah, orang kasta bawah tidak bisa naik ke kasta atas. Itu tertutup. Dan yang terakhir itu campuran ya, antara terbuka dan tertutup. Ini campuran ini contohnya pada masyarakat tertentu ya, yang menggunakan sistem kasta secara budaya. Di sisi lain dia menggunakan sistem modern, yaitu berupa orang bisa naik tingkat atau turun tingkat ya, dalam hal ekonomi ya. Meskipun dia kasta bawah, tapi dia kaya, maka dia akan dihormati. Itu sifat yang campuran ya. Untuk lebih memudahkan, kita skip dulu, saya gambarkan ya. Nah, ini gambarnya ya. Pada gambar A itu sifat stratifikasi tertutup ya. Orang yang berada di kelompok atas tidak bisa turun ke bawah, atau tidak bisa, atau yang bawah tidak bisa naik ke atas. Itu yang tertutup ya, pada masyarakat kasta contohnya, atau masyarakat kerajaan. Kemudian gambar yang B ini orang bisa naik turun status ya. Orang kaya bisa miskin, raja orang yang biasa bisa menjadi apa ya, kaya, punya jabatan ya, punya kehormatan. Jadi yang B ini pada zaman modern, kalau yang A itu pada zaman kerajaan atau sistem kasta ya. Kita skip dulu. Setelah sifat stratifikasi sosial, ada bentuk stratifikasi sosial.
Untuk bentuk saya bikin singkatan mudah yaitu eko poso. Eko itu ekonomi, po itu politik, so itu sosial. Yaitu bentuk social stratification atau stratifikasi sosial itu membedakan warga menurut ya ekonomi, politik atau sosial. Menurut ekonomi, orang dihargai karena kekayaan, materi. Menurut politik, orang dihargai, dihormati, punya status tinggi karena kekuasaan. Kemudian menurut sosial itu tidak hanya punya uang banyak atau pejabat, tetapi ada profesi-profesi tertentu yang dihargai. Mungkin guru atau kiai itu dihargai karena secara sosial punya kedudukan ya. Pak Kiai itu secara sosial punya kedudukan meskipun secara ekonomi tidak kurang berharta atau kurang kaya, atau secara politik tidak berkuasa tetapi secara sosial dihargai. Contohnya Pak Kiai, Pak Ustadz. Nah itu sosial. Jadi saya ulangi ya, bentuk stratifikasi sosial saya bikin singkatan eko poso. Eko itu ekonomi, orang dihargai karena kekayaan. Po itu politik, so itu sosial. Eko poso. Dan yang terakhir 3 pola stratifikasi sosial menurut McIver ya. 3 pola stratifikasi sosial menurut McIver. Saya bikin singkatan KOD ya. Jadi McIver membagi 3 pola KOD. Yang pertama itu K itu kasta ya, seperti di masyarakat Hindu ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, ada kasta Waisya, dan ada kasta Sudra. Kemudian O itu oligarki. Oligarki itu zaman kerajaan. Zaman dahulu ketika sistemnya pakai sistem tradisional tidak demokratis, itu oligarki, kekuasaan ya, kerajaan. Kemudian D-nya itu demokrasi seperti era sekarang ya. Jadi ada 3 pola stratifikasi sosial menurut McIver, yaitu kasta, oligarki, dan demokrasi. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.